bukan soal materi kan. Nyuwun sewu, sekarang banyak perawat yang mengutamakan bayaran materi. Kalau saya dulu enggak, saya murni, saya dulu cari pengalaman. Jadi supirnya Mas Afif BNR, ya sambil nyuri-nyuri pengalaman dari beliau lah, gimana bermain burung, terus kenal sama orang-orang, itu saya kenal. Kira-kira tahun berapa itu? Artinya sudah berapa tahun? Itu antara tahun 2015 2016. Iya. Akhirnya pisah dari Mas Afif kemudian mendirikan sendiri. Bukan pisah. Sampai sekarang beliau tetap saya anggap senior saya ya. Oh iya. Nggak ada kata pisah. Ibaratnya saya belajar burung dari beliau. Terus saya juga banyak merawat burung orang lain juga, termasuk burung beliau juga. Bahkan mungkin sampai sekarang ini kalau mau disuruh merawat burung beliau saya siap gitu. Untuk awalnya itu spesifikasi burung yang sampean rawat gitu ya, yang sampean dalami itu pertama sekali itu apa itu? Burung apa itu? Saya dari dulu spesialis lovebird. Lovebird ya? Makanya sampai sekarang ya bisa dibilang saya sudah sangat hafal karakter burung lovebird kayak gimana, itu sudah sangat hafal. Akhirnya dari beliau saya ingin ibaratnya jual beli. Oh gitu. Ibaratnya saya ingin jual beli burung, hasil settingan saya sendiri, rawatan saya sendiri. Tapi untuk modal, pas ini mumpung di rumah saya ada beliau yang dulu ngasih saya modal selalu, ketika ada burung bagus, saya minta modal dari beliau. Ini orangnya. Apa Eko ini orangnya? Oh iya, ini karib ya ini ya, sahabat karibnya Mas Kaji Jadab, Abah Eko itu ya. Iya. Saudara, iya. Mas Kaji, sebenarnya untuk belajar hal semacam itu ya, untuk memahami karakter burung lovebird itu kan tidak gampang begitu ya. Artinya harus mempunyai ketelatenan dan sebagainya. Yang sampean alami waktu itu, pernah nggak sampai down, kemudian sampai hampir putus asa dan sebagainya, kayak apa itu? Pernah. Waktu itu saya down itu ketika kita nyeting burung terus sampai nggak jalan. Kan ibarat kita nyeting burung, kalau nggak ketemu maksimalnya itu nggak ada titik nilai jualnya. Iya. Nah ketika itu saya semangat lagi itu waktu merawat burungnya ini yang namanya Marcel itu. Oh ya, yang pernah dengan Kusumo waktu itu betul. ya. Itu burung karakternya nakal, kalau ngekek ngering, tapi panjangnya luar biasa. Akhirnya saya rawat satu tangkringan sampai kena itu, alhamdulillah. Nah dari situ saya udah mulai ada yang kenal, terus ada burung bagus, saya minta beliau modal, nanti keuntungan dibagi rata. Oh begitu. Iya. Dari situ kita berdua ini bikin bendera kecil lah, Jadab PC. Mas Kaji, bisa dibilang bahwa keberhasilan Marcel itu adalah keberhasilan awal ya? Iya. Keberhasilan awal yang menjadikan semangatnya lebih untuk semakin mendalami dan sebagainya, seperti itu. Terkait dengan rumah baru lah, rumah yang didirikan itu sebenarnya selain dengan sampean dan Abah Eko, itu ada lagi nggak? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Awal sekali hanya berdua. Dan motivasinya apa itu? Rumah baru untuk beat club atau untuk jual beli? Untuk apa ya? Ya ibarat beat club kita bukan beat club ya. Masalahnya kita ini sangat minim. Artinya minim apa? Minim burung, minim modal ya, ibarat kita jalan lah. Yang penting kita punya nama sendiri gitu. Oh gitu ya. Mas Kaji, setelah perjalanan sekitar 5 tahun begitu ya, pernah nggak sampai ibaratnya pada titik jenuh yang menurut sampean itu paling jenuh itu? Saya selama bermain burung paling jenuh itu ketika ada problem sama teman
ibarat sama-sama pemain. Oh Itu gitu. ketika ada salah paham dikit, entah waktu di lapangan atau itu saya sangat apa ya, jenuh gitu loh. Ibaratnya saya main burung kan yang kita adu kualitas burung, jangan Betul, sampai iya. burung yang mengadu kita gitu loh. Itu saya wah terus kayaknya gimana, pengen putus asa, pengen sampai tidak mainan burung lah daripada merusak kancang, sampai pernah berpikir seperti itu. Pernah sampai vakum beberapa saat mungkin karena itu. Pernah, cuma nggak lama ya, akhirnya terus teman-teman ngasih semangat lagi. Oh, terus gitu. ketika ada masalah sama teman diselesaikan baik-baik, artinya ya baik-baik lagi. Sudah biasa memang seperti itu, cuma ya segitulah mainan Ya. burung. Mas Kaji, waktu di dunia kicau begitu ya, selain kalau hari ini sudah jelas ya, selain untuk hobi tapi juga menghasilkan, dulunya itu awalnya seperti apa sih? Maksudnya begini, apakah itu hanya untuk menjalin silaturahim, kemudian rezeki keto dewe, atau ngikuti kayak gitu-gitu, gimana itu? Enggak, kalau untuk rezeki itu kita apa ya butuh, kalau orang bilang sekarang itu kadang lucu, nggak butuh tenar, yang penting lancar itu. Itu kalau buat saya itu omong kosong gitu loh. Betul, iya. Kalau nggak butuh tenar, bahkan ini contoh kecil ya, bukan contoh kecil, contoh besar, udang garam itu yang sudah sangat kaya raya di Indonesia itu masih punya merek buat dikenal orang gitu loh. Butuh promo. Iya, kita yang belum apa-apa, nggak butuh tenar, sih penting lancar dari mana? Betul. Oh, nggak dikenal orang kok emang. Iya. Butuh tenar punya merek sendiri, nama sendiri, tapi ya harus dikenal dengan baik kan, seperti itu. Kalau sudah dikenal orang, insya Allah rezekinya lancar. Menurut Mas Kaji begitu ya, partner pertama kali untuk sampai bisa membuat rumah baru Jadab BC begitu ya dengan Abah Eko. Sebenarnya Abah Eko, sosok Abah Eko itu seperti apa menurut sampean? Menurut Mas Kaji? Apa ya? Beliau ini sosok yang kalau dibilang ini nggak butuh tenar gitu loh. Nggak butuh tenar. Iya. Berarti main di belakang layar iya, gitu ya. Benar. Dari dulu memang di belakang layar. Nyuamar tok gitu loh. Iya. Bahkan sampai sekarang ya kalau dibilang orang yang sangat mendukung saya dari belakang ya beliau gitu. Nggak bisa dipungkiri, sudah memang dari nol saya dari dia gitu loh. Nggak bisa dirubah lah. Mau sampai kapanpun pasti saya ingat itu. Mas Kaji, yang namanya persahabatan atau pertemanan itu kan pernah ya terjadi selisih paham dan sebagainya. Itu pernah nggak dengan Abah Eko? Pernah ya. Cuma kita kan apa ya, sudah keluarga, sudah ya kita sikapi dengan dewasa lah. Betul. Kalau mungkin waktu ada perselisihan itu mungkin emosi kita sesaat ya. Kalau udah ketemu dibicarakan sambil ngopi, insya Allah lah silaturahmi tetap terjaga. Mas, selama 5 tahun itu selain dengan prestasi burung-burungnya yang sampai rawat, kemudian rezeki yang lancar, itu apa sih sebenarnya yang sampean dapat begitu ya? Yang saya dapat banyak sekali ya, antara pengalaman, terus bagaimana kita berbaur dengan tim lain, bagaimana kita dengan orang luar kota. Bahkan untuk saat ini kan memang burung saya anggap bisnis saya ya. Bukan bisnis semata untuk bagaimana saya mencari untung, tapi yang paling utama bagaimana saya memikirkan hati orang pembeli. Bukan cuma masalah untung, tapi masalah hati orang itu nomor satu yang saya pikirkan. Kepuasan. Ya, bagaimana hati pembeli itu ketika ambil burung dari saya itu mendapatkan kepuasan tersendiri gitu. Itu yang sampai sekarang saya pertahankan. Mas Kaji, ketika sampean take over begitu, sampai berapa lama sih sebenarnya ada di kandang Jadab BC begitu ya, sebelum diambil orang atau pindah kandang itu? Biasanya nggak pernah lama ya, paling misal kalau memang burung on fire, ada yang nawar, pasti saya lepas. Tapi dengan tanda kutip ya, burungnya lagi on. Kalau memang lagi on, saya siap melepas. Tapi kalau burung masih ada kendala, kalau saya bilang burung ada kendala tapi pembeli siap
siap dengan kendala itu ya monggo, tapi kalau belum siap saya tampung dulu sampai bener-bener on. Ini pengalaman waktu jual beli begitu. Ada nggak ibaratnya pembeli yang menurut Mas Kaji itu rewel atau yang membuat jengkel lah seperti itu? Ada nggak? Sering. Sering ya? Sering. Bagaimana menghadapinya? Ya kita apa ya? Kita tanggapi sewajarnya aja lah. Iya. Ya. Kalau biasanya kalau udah mentok, sudah kesel gitu mungkin tak sekat gitu aja, wis balikin aja burungnya gitu. Pernah kayak gitu? Pernah sering. Dikembalikan? Iya. Saya Terus suruh kembalikan. untuk uangnya sesuai Saya dengan kembalikan. Iya. Bahkan pernah orang yang pernah ini kejadian lucu. Orang komplain, wah komplainnya udah luar biasa ya, sampai nusuk di hati itu. Tak suruh balikin bulat. Iya. Akhirnya terakhir itu saya minta nomor rekening. Iya. Saya balikin duit, burungnya saya suruh ambil. Itu masih bulat loh, lucu itu kejadian. Ada kayak gitu. Pernah. Nominalnya besar? Enggak besar ya, cuma 1.600.000. Oh iya. Dianggap sedekah gitu ya. Ya, tapi ya bulat lucu loh, nggak mau dibalikin uang, nggak mau. Terus komplain kan bingung. Terus mau ngapain saya gitu loh. Kalau jawab komplainan terus ya, Iya. susah. Iya. Terus untuk pangsa pasarnya atau konsumennya itu lebih banyak dari mana? Atau hampir seluruh Indonesia gitu? Kalau saya alhamdulillah sekarang udah merata ya. Iya. Kalau keluar Jawa udah Sering? bahkan sekarang sudah banyak banget. Apalagi Jawa Barat tuh banyak banget. Kalau Jawa Timur malah kurang saya Kurang ya? pasarnya. Masalahnya Jawa Timur ini kadang peminat dari harganya itu belum relatif ya. Kalau di Jawa Barat sama luar Jawa itu kalau lihat kualitas sama harga itu nggak lama biasanya. Sudah sampai hampir seluruh Indonesia. Itu cara pemasarannya kayak apa itu? Melalui media sosial atau mungkin punya channel khusus atau mungkin punya cara lain gitu? Kalau saya sekarang cukup Facebook sama WA ya, karena saya gitu ya. ini lucu gaptek orangnya. Masa? Iya, IG nggak punya saya. Perlu Ya, dibikinkan teman-teman, ini, iya. kayaknya perlu Jadi ya, dibikinkan Facebook ini. sama WA itu. Tapi alhamdulillah kan saya dulu babat alasnya juga keliling-keliling kota kan, cari-cari temen, terus akhirnya udah banyak yang kenal ya. Ibarat sekarang orang bilang tuh rekom gitu loh. Oh gitu, recommended Iya, begitu ya. Orang nggak transfer duluan itu nggak takut tertipu atau gimana. Bahkan sering juga saya kirim burung dulu, nanti kalau burung Transfernya? sampai dilihat dulu baru transfer, nggak masalah. Kalau kita udah sama-sama kenal. Kalau ada pepatah sebenarnya semakin tinggi pohon semakin keras terpaan angin. Iya. Ibaratnya itu banyak pesaing dan sebagainya. Betul. Di dunia kicau yang Mas Kaji alami juga seperti itu? Betul. Cuma saya nggak mau jadi pohon. Jika Kalau pohon kan semakin apa ya, angin meniup dia kan semakin goyang Iya, gini. iya. Kalau saya jadi layang-layang. Oh gitu ya. Semakin angin menerpa saya semakin tinggi loh terbangnya. Loh, tips semacam itu sebenarnya belum banyak orang yang Iya. yang gunakan gitu Iya. ya. Makanya kita harus pintar-pintar lihat penjual yang lain ya. Artinya yang lain misalkan katakan sekarang dengan sekelas lovebird itu kan rata-rata yang dijual kan video di bawah, Iya. durasi di bawah. Makanya Bukan main bagaimana- lapangan iya. ya. Makanya bagaimana saya harus lebih dari dia. Artinya saya menyediakan video lapangan. Iya, gitu iya, loh. iya. Setiap burung saya main, kalau kerja pasti saya di lapangan. Orang pasti lebih puas. Nggak banyak juga, masih belum banyak cara saya yang pakai sistem seperti itu. Ya mungkin dengan sistem layang-layang mungkin Mas Kaji sendiri bisa menghindar begitu. Itu kan pribadinya Mas Kaji. Iya. Tentunya yang namanya kompetitor atau pesaing itu pernah dong itu ibaratnya kayak direwuk, kayak dirusui itu kan. Iya. Itu pernah nggak itu? Ya pernah sih. Pernah. Cuma dengan apa ya?
babat alas kita yang Iya. awalnya memang sudah baik, Mm. kita mau dibicarakan kualitas kita yang buruk atau gimana, tapi kalau orang awalnya sudah ngerasain kualitas dagangan kita, burung kita, kalau udah ngerasain burungnya memang kualitas, terus omongan-omongan seperti itu nggak diterima kok sama orang. Oh gitu ya. Iya. Lebih percaya, Iya. lebih amanah. Betul. Itu yang menjadi modal utama kita. Yang hari ini Mas Kaji, yang di stok kandangnya Jada BC itu ada berapa? Gaco yang on fire lah, ibaratnya seperti itu. Kalau untuk lovebird sekitar ada 7 7 on fire semua. on fire semua. Kemudian yang lain? Lovebird yang bahan banyak banget ya. Ya, Terus sekarang yang paling banyak murai. murai. Ya. Murai untuk lapangan sekarang saya punya ada kalau 14 14 murai. 14 murai. On fire semua. On fire semua. Loh. Terus kemudian ada lagi Kacer. kacer. Iya. Kacernya ada Kemarin ada 2, laku 1. lagu satu. Yang satu udah di DP juga mau lagi. Enggak, Mas Kaji, yang ada 7 lovebird yang on fire, kemudian ada 14 murai batu yang on fire. Cara untuk membawa ke lapangan, ke gantangan itu kayak apa? Digilirkah atau semuanya dibawa dengan membawa trek mungkin atau kayak apa itu? Ya kadang digilir lah. Digilir ya. Kita bawa satu hari kadang 2 burung, kadang 3 burung. Artinya nggak pernah absen ya, tidak Iya. di gantangan begitu. Iya, nggak pernah absen. Terus untuk istilahnya mencoba gacuan-gacuan atau melatih gacuannya itu hanya di sekitaran Mojokerto atau mungkin sampai ke luar Mojokerto? Oh, sekarang lebih fokus dalam kota. Dalam kota ya. Masalahnya keluar kota udah hampir ngerasain titik jenuh. Gitu ya. Ya, masalahnya apa? Euforia lomba sekarang udah nggak kayak dulu. Artinya sekarang Artinya euforia itu mungkin kualitas? kualitas sudah bisa dibohongi gitu. Oh gitu ya. Iya, bukan hanya ocehan ya. Mm-mm. Bahkan lovebird sendiri pun bisa sekarang ibaratnya poin dipakai mainan itu bisa sama oknum tertentu. Makanya lebih ya kita pinter-pinter lah milih lomba biar kinerja burung kita lebih dihargai daripada jauh-jauh luar kota kita nyari nyari ambisi, terus di sana malah burung kita dibunuh kan sia-sia malah. Artinya itu harus juga memilih gantangan-gantangan yang fair play begitu ya. Betul. Karena kalau di fair play secara otomatis real untuk kerja burung yang dinilai. Iya. Gitu. Mas Kaji, dari perkembangan penjual tentunya kan banyak juga. Iya. Kemudian sudah mulai bermunculan penjual-penjual baru. Nah, cara mempertahankan lah reputase atau predikat sampean yang recommended itu seperti apa itu? Ya artinya salah satu cara saya itu ya setiap hari kita lomba. Burung kita bagaimana tetap stabil gitu loh. Iya. Artinya orang kan mau beli, oh iya burungnya setiap hari main, setiap hari juara gitu kan. Orang pandangan, oh ya tetap stabil berarti kan. Kalau kita nggak imbangi sama lomba, nanti orang kadang punya pikiran kok lama nggak main burung ini. Gitu loh. Takutnya Dilihat bisa track recordnya Betul, ya. betul. Mas Kaji, boleh nggak saya melihat ditunjukin itu mana sih sebenarnya burung-burung yang on fire itu berapa sih jumlahnya itu? Boleh, Jadi boleh. nanti biar para pemirsa Jejak MG itu lebih yakin lah seperti itu. Iya. Oke? Nah ini joki-joki sama Wih, setiap hari di sini. setiap hari. Setiap hari. Pialanya, Rek. Tropinya luar biasa ini. Ini tropi apa saja, Mas? Apa? Tropi apa saja ini? Campur ya? Kok besar-besar itu juara umum apa? Iya, juara umum. Itu ya. Bahkan saya kalau nggak asal-asal ya naruh burung. Yuk. Nih. Lu. Dalam kamar
Tidak ada loh. Kamar pribadi ini. Iya. Kamar pribadi. Oh. Ini yang Ini murai. On fire. On. Yang namanya apa ini? Ini Ohara. Ohara. Terus ada lagi? Ada. Koper. Oh. Lovebird. Ini yang namanya apa ini lovebird? Intan. Intan. Ya. Yang baru atau? Udah lama. Udah lama ya. Belakang juga ada satu murai. Ini juga yang on fire. On. Yang namanya? JL. Oh, JL. Oh, John Lennon. Nah, ini juga ada. Di? Kamar mandi. Di kamar mandi ada juga. Loh. Oh, kenapa kok disetting seperti ini? Ini bukan setting ya, ini minta burungnya seperti ini. Oh, berarti Dia minta mintanya, dingin begitu ya? Dingin terus minta sendiri hidupnya. Jadi ya mau gimana lagi, biar burung stabil lah kita turuti lah. Factor. Nah, maunya gini ya saya turutin. Sementara saya turutin, nanti kalau burungnya nggak nurut saya apa? Mas Kaji, untuk mengetahui kemauan burung seperti ini butuh berapa lama sih? Memahami karakternya. Ada yang sampai 3 minggu, 1 bulan. Ada yang cuma beberapa hari sudah ketemu karakternya, enak tinggal nerusin. Makanya mahalnya burung lovebird itu bukan cuma durasi ya, nyari karakternya itu yang susah. Kalau udah ketemu enak. Ini yang kacernya yang mana ini? Kacernya di rumahnya perawat. Oh, di rumahnya perawat gitu ya. Iya. Kalau yang ini? Ini murai. Murai di sini cuma ada 5. Yang lain diperawat semua. Kalau labet yang di bawah itu bahan atau? Ini bahan, masih nyari karakternya. Kalau yang ini udah stabil semua. Saya nggak seberapa ini ya, nggak seberapa banyak perawat lovebird ya, masalahnya enak settingan full prodom, gledakno gitu aja. Rata-rata untuk lobetnya factor atau Factor. ada yang konslet? Saya dari dulu vector. Oh gitu ya, lebih spesialis ke factor gitu ya. Masalahnya durasinya kan lebih Wah begitu ya. menggoda. Tapi apakah itu karena begini, kebanyakan orang lebih tertantang ke factor itu karena tidak bisa ngunci atau ibaratnya itu tidak bisa dirumus matematik lah, kalau menang hari ini terus besoknya menang kan seperti itu. Sama loh, vector juga ada rumusnya loh. Oh begitu ya. Kadang di rumah udah panjang-panjang, birahinya bagus, tapi pengertian orang itu kadang salah. Justru finishnya itu malah di lapangan. Sebagus apa kondisi burung vector kita, kalau di lapangan ketemu lawan yang nggak pas, itu finishing yang gagal. Berarti yang di sebelah-sebelahnya kayak gitu ngaruh. Nah, sangat pengaruh. Sangat pengaruh ya. Makanya kenapa sekarang banyak burung vector yang pakai jumper itu apa ya? Itu saya rasa puncak keberhasilan. Oh begitu. Betul. Kalau punyanya Mas Kaji sendiri ada yang pakai jumper? Banyak ya. Rata-rata. Berarti satu kali bawa ke gantangan bawa 2 burung. Iya. Sama-sama jalan atau Enggak, yang satu buat pancingan begitu ya. pancingan, buat tumbal. Buat tumbal ya. Makanya kita kalau bisa itu kenalin dulu karakter burung vector kita itu kayak gimana. Paling enggak itu mengenali warna burung yang disuka sama burung kita. Itu kunci utama. Kalau burung kita ketemunya suka warna pasjo, usahakan di lapangan ketemu pasjo. Kalau burung kita di lapangan suka warna hijau, usahakan di lapangan ketemu warna hijau. Jangan asal gantung bisa ibaratnya jakakno hoki gitu loh. Iya. Oke Mas Kaji, untuk sementara begitu dulu ya. Untuk Jejak MC sangat berterima kasih sudah diizini untuk masuk di kandang-kandang. Semoga Mas Kaji semakin sukses, kemudian rezekinya semakin lancar, kemudian nanti jangan bosen-bosen lah ngundang Jejak MC untuk bisa diajak ngobrol-ngobrol lagi. Oke, terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu kesehatan. Ya. Cik. Pulang jam subuh. Manjada wajada, manjada wajada, manjada wajada, manjada wajada.